Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sobat gaul semuanya, dimanapun kamu berada, jumpa lagi dengan saya, kreator gaul, masih dalam edukasi seputar kehidupan sob. Takut berkata tidak. Ini adalah hal yang biasa dialami oleh orang-orang di sekitar kita dan mungkin juga termasuk kamu sobat. Maksudnya apa ini? Terkadang sob, kamu ketika ada orang yang berbicara, walaupun hati nurani kamu mengatakan bahwa itu salah, kamu tetap mengiyakan. Hal ini disebabkan karena apa? Karena kamu takut untuk berkata tidak. Lalu takut berkata tidak itu disebabkan oleh apa sih? Ada beberapa hal sobat yang membuat kamu itu takut berkata tidak. Yang pertama dan yang paling menonjol biasanya ya, karena mungkin orang yang berpendapat ini secara derajat, secara kasta mungkin itu lebih tinggi dari kamu. Sehingga kamu takut untuk membantahnya, kamu takut untuk berkata tidak dengan pendapatnya yang yakin aja menurut kamu pun salah. Yang kedua, mungkin wawasan kamu kurang luas. Sehingga kamu akan berpikiran, percuma saja saya berkata tidak, kalau nantinya saya juga tidak bisa menjelaskan secara logis tentang apa yang menjadi pendapat dia tadi. Itu juga bisa. Yang ketiga, kamu biasanya orangnya tidak enakan. Ini adalah penyakit mental sebenarnya sob. Tidak enakan itu juga bukan satu hal baik sebenarnya ya. Ini juga buruk loh. Tidak enakan. Karena rasa tidak enak inilah ketika ada orang berpendapat walaupun menurut kamu, menurut hati nurani kamu itu salah, kamu akan tetap mengiyakan. Alasannya adalah tidak enak. Karena tetangga lah, karena dia orang besar lah, karena takut dia tersinggung lah, karena takut dia marah dan lain sebagainya. Itu adalah efek dari kamu yang punya hati tidak enakan sobat. Nah, untuk menghadapi hal ini, untuk menghalau agar supaya takut berkata tidak itu hilang dari diri kamu, bagaimana sih? Ada beberapa hal sobat yang bisa kamu lakukan untuk bisa menghilangkan ketakutan kamu untuk berkata tidak terhadap pendapat yang salah. Yang pertama, kalau memang ketakutan kamu berkata tidak itu didasarkan karena mungkin yang berpendapat ini kastanya lebih tinggi dari kamu, derajatnya lebih tinggi dari kamu, yang bisa kamu lakukan adalah yakinkan diri kamu bahwa kamu harus berkata tidak terhadap pendapatnya yang salah. Tentunya dengan catatan, setelah kamu berkata tidak dengan pendapatnya yang salah, kamu harus bisa menjelaskan secara logis apa yang menurut kamu itu benar. Jelaskan secara gamblang. Dan ingat sobat, hilangkan ketakutan kamu untuk menghadapi debatannya nanti. Yang pasti ketika kamu berpendapat, kalau memang orang yang berpendapat tadi itu yang salah menurut kamu itu adalah orang yang mungkin derajatnya lebih tinggi dari kamu, sehingga akan gengsi dong. Kalau kalah debat sama kamu, dia pasti akan berdebat balik sama kamu. Tetapi kamu juga harus bisa mempertahankan argumen kamu agar supaya kamu bisa memberikan solusi yang benar buat dia. Katakan juga padanya bahwa pendapat dia itu salah. Dan jangan takut dengan debatannya. Kalau memang awalnya salah, dia mendebat kamu pun pasti dengan hal-hal yang salah juga. Ingat itu. Tetapi kalau memang dia itu benar dan kamu sudah terlanjur mendebat dia, ya kamu harus akui bahwa ini hanyalah salah paham. Dan akui juga bahwa pendapat dia logis. Itu saja sudah cukup. Dan jangan malu. Ini kebanyakan kan malu. Saya sudah mendebat kok saya kalah, akhirnya malu. Nah itulah
yang terkadang membuat kamu takut berkata tidak. Takut kalau nanti dia benar, kamu juga sayang jangan seperti itu dong. Kamu juga akan merasa malu. Enggak seperti itu sob. Yang dimaksud berani itu tidak harus menang kalau menurut saya. Yang dimaksud berani, kamu juga berani dong mengakui kekalahan kamu, mengakui kesalahan argumen kamu kalau memang si dia itu lebih benar dari kamu, pendapatnya lebih masuk akal dari kamu, gitu ya. Jadi jangan takut kalaupun yang berpendapat ini orang yang secara derajat lebih tinggi daripada kamu jangan takut. Kalau memang salah, ya katakan salah. Kalau kamu harus mengatakan tidak, ya katakan tidak. Nah, hal yang kedua ini berkaitan dengan wawasan kamu. Terkadang kamu merasa bahwa wawasan kamu itu kurang, pengetahuan kamu itu kurang, sehingga kalaupun kamu nanti berkata tidak, percuma saja kalau kamu tidak bisa menjelaskan secara logis. Untuk mengatasi hal ini, ya teruslah belajar, sering-seringlah membaca, sering-seringlah sharing dengan orang. Jangan malu untuk berkumpul sama orang, untuk mengeluarkan pendapat kamu. Intinya kamu harus tetap belajar, kamu harus memperluas wawasan kamu harus memperdalam ilmu kamu, sehingga kamu bisa menjelaskan nanti secara logis ketika ada orang berpendapat yang salah menurut kamu. Biasanya ilmu yang perlu kamu dalami untuk bisa berkata tidak terhadap pendapat yang salah adalah public speaking, sobat. Ilmu berkomunikasi. Ini yang terkadang menjadi kendala yang akhirnya membuat kamu takut untuk berkata tidak, karena kamu merasa tidak lancar di dalam berkomunikasi. Begini sob, ketika kamu mengeluarkan pendapat itu tidak harus dengan bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang intelek, tidak. Kamu juga bisa mengeluarkan pendapat kamu dengan bahasa yang kamu ketahui, dengan bahasa-bahasa ringan, dengan bahasa-bahasa orang kebanyakan yang bisa dicerna oleh banyak orang, baik dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Itu malah lebih bagus kalau menurut saya. Jadi nggak perlu kamu berpikir, saya ini secara komunikasi kurang loh, saya nggak bisa ngomong secara intelektual, pembicaraan intelek itu aku nggak menguasai, aku takut kalau nanti aku malah malu sendiri ketika berdebat sama dia. Oke lah, aku berkata iya saja. Jangan seperti itu sob. Nggak perlu kamu menguasai bahasa-bahasa intelek untuk menandingi dia. Gunakan bahasa keseharian kamu saja, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu itu orangnya independen, bahwa kamu itu orangnya punya pendirian. Kamu tidak mudah digoyahkan oleh pendapat yang salah. Kamu tetap berkata tidak pada pendapat yang salah. Walaupun begitu, tetap kemampuan public speaking kamu itu harus kamu asah terus. Jangan karena saya berkata dengan bahasa ringan saja kamu bisa, terus kamu stuck di situ, nggak mau belajar lagi tentang public speaking, tentang ilmu berkomunikasi. Enggak. Kamu harus tetap belajar ilmu berkomunikasi, bagaimana caranya berkomunikasi yang baik, bagaimana caranya menggunakan kata-kata ya yang sedikit intelek gitu ya. Nggak apa-apa. Kamu harus tetap belajar. Tetapi untuk tahap awal, kamu nggak usahlah menggunakan bahasa-bahasa intelek untuk mendebat seseorang. Kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang biasa, sobat ya. Hal selanjutnya, biasanya karena kamu itu tidak enak, merasa tidak enak, kamu orangnya nggak enakan mungkin. Ini juga bisa menjadi kendala untuk kamu mampu berkata tidak pada pendapat orang yang salah. Ini juga harus kamu dandani, sob. Begini, buat apa sih kamu nggak enak? Apa sih keuntungan kamu menjadi orang yang nggak enakan? Apakah hanya karena ingin dikatakan agar kamu itu lebih sopan? Enggak apa-apa. Kamu dikatakan arogan, kamu dikatakan sebagai orang yang berani kepada orang yang lebih tua, nggak masalah. Kalau memang orang yang lebih tua ini pendapatnya salah, kamu juga harus menyingkirkan dan rasa nggak enak di dalam diri kamu untuk mendebat dia.
dari sini nantinya pendirian kamu, keteguhan kamu, independensi kamu itu terlihat. Bahwa kamu itu orangnya teguh memegang prinsip, tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Kamu itu orangnya independen, tidak ikut sana, tidak ikut sini. Apa yang kamu anggap benar, kamu katakan benar. Apa yang kamu anggap salah, kamu katakan salah. Ini adalah ciri-ciri orang independen, sob. Ini sangat perlu ada kamu miliki agar supaya rasa tidak enak di dalam diri kamu itu hilang. Apalagi rasa tidak enak kamu itu disebabkan karena mungkin kalau aku mendebat dia, nanti kalau dia marah terus nyerang aku kalah. Gak usah takut. Kalaupun mungkin orang yang berpendapat ini dianggapnya sebagai orang yang kuat, orang yang suka mukulin orang mungkin, gak usah takut. Begini sob, kan banyak nih di antara kita yang ketika sudah berpikiran bahwa nanti kalau aku mendebat terus aku dipukul sama dia kalah, aku malu. Gak usah malu. Kalaupun dia memukul, gak usah malu. Kalaupun kamu kalah pun, jangan malu. Gak apa-apa. Kamu itu cuma kalah di dalam menghadapi pukulannya mungkin. Tetapi kamu, ketika kamu bisa menyingkirkan rasa ketidakenakan kamu, keberanian kamu itu tampak di situ. Ingat kata-kata saya tadi, berani itu tidak harus menang, sobat. Walaupun kamu kalah, tetapi itu tidak merubah keberanian kamu. Gitu loh. Jadi, kalau memang kamu selama ini merasa nggak enak, udah, hilangkan rasa nggak enakmu itu. Kalau memang ada pendapat yang salah, ya sudah, kamu salahkan. Kalau memang pendapatnya benar, menurut kamu, ya kamu benarkan. Gitu loh, sob. Dan oke, itu ya, beberapa hal yang bisa kamu pelajari, yang kamu bisa petik hikmahnya agar supaya kamu menjadi seseorang yang tidak takut untuk mengatakan tidak kepada pendapat yang salah, sobat. Dan oke, video ini saya cuma ada di sini. Kita akan jumpa lagi di video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, sob. Semoga kalian semuanya selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, yang banyak, yang berkah. Dan kalaupun kamu sudah berkeluarga, semoga keluarga kamu dikarunia keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, serta dikarunia anak yang soleh dan solehah, sobat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku.